Halo, selamat pagi, siang, sore. Jumpa lagi dengan saya Dana di acara Bintang-Bintang Profesi. Pada kali ini kita akan mengupas profesi yang ada di... Sebenarnya sih kalau untuk profesi ini sudah ada ya di beberapa perusahaan ya. Cuman kalau untuk di perusahaan kita bicara Isigo sendiri, kalau untuk profesi ini itu baru. Kali ini kita akan mengupas sebenarnya fungsinya apa di profesi ini. Kita juga mau nanya sudah berapa lama. Kita langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita perkenalkan dengan Mas Faisal ya. Betul. Oke. Mas Faisal ini profesinya di PR ya. Betul. Enakan manggil Mas apa Bang? Apa aja deh, serileksnya aja. Oh iya, serileksnya ya. Jadi Betul lah. kita juga Dana ini kan perlu tahu juga nih di Sigo kan ya. Di Sigo ini kita ada PR. Sebelum kita ke lebih jauh PR fungsinya apa, ininya apa, kita pengen tahu PR itu kepanjangan apa sih, Bro? PR itu sendiri jika diartikan di Indonesia kan humas, public relation ataupun di Indonesianya humas. Oh, humas ya, pokoknya mah humas yang berhubungan dengan ininya, halayak ya. Nah, kalau untuk Mas Faisal ini udah berapa lama di PR ini ya? Bergabung di sini udah lama belum sih? Kalau saya sendiri bergabung di Sigo dari bulan Mei 2023 kemarin. Awal saya bergabung di sini itu menjadi tim support di bawah Pak Andrian, yang mana memang tim support ini untuk membantu menyelesaikan problem solving Di masalah-masalah terkait yang ada di perusahaan customer. Oh, jadi sebelum ke sini Mas itu nggak langsung ke PR ya? Betul. Berarti ke tim support dulu untuk membantu divisi, berarti apa? Customer service ya itu ya? Tambahan ya? Ada kaitannya juga dengan customer service. Pada pelanggan ya. Nah, sekarang kalau sampai tiba-tiba berubah ke PR ini itu atas dasar keinginan sendiri atau memang perusahaan ini ada kebutuhan nih, karena semakin besar perusahaan berarti kan ada kebutuhan dari divisi yang baru terbit ini ya, Iya. PR ya. Itu gimana awal? Iya, jadi dasarnya itu memang ada kebutuhan di dalam perusahaan, ada urgensi yang mana memang dilandasi keperluan untuk mengelola existing customer pertama itu. Kita juga untuk menjadi jembatan antara si pelanggan, customer, ataupun nanti bisa menjadi memegang proyek-proyek tertentu. Berarti terkait proyek ya. Nah, kalau dari pengalaman sendiri nih, kita bicara PR, apa emang sudah ada pengalaman sebelumnya di PR atau ini memaksa lah ibaratnya nih? Iya, ini merupakan pengalaman baru bagi saya. Sebelumnya memang sebelum saya bergabung di Isigo, itu saya di beberapa law firm. Apa? Law firm. Oh, law firm. Iya. Jadi saya ikut pengacara di sana. Saya pernah juga menjadi paralegal, yang mana memang membantu si advokat ini untuk menyusun surat gugatan, surat kuasa, dan ikut sidang di pengadilan seperti itu. Oh gitu ya. Berarti memang saya juga ngomong harus hati-hati. Bisa saya kena pasal. Iya, karena takut ada yang salah. Pasal Senen atau pasal Rebo? Pasal jangkrik. Oh, Pasal jangkrik itu ada di kayu manis. Nah, untuk selanjutnya kita balik lagi ke PR, karena memang kalau saya ya kata PR itu kalau saya baru dengar gitu loh. Memang saya kan juga di Isigo juga. Ada juga beberapa customer yang nanya ke saya, memang sekarang Isigo ada PR. Memang sekarang Isigo ada PR. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah dari sisi customer nih dengan kehadiran PR itu sangat membantu atau gimana itu Pak? iya. Karena kita berdiri atau PR ini sendiri terbentuk dari bulan Oktober 2023 kemarin. 2023 ya. Nah, di situ juga kita terdiri dari saya, Mbak Dini, sama Pak Oscar. Oh, Jadi Oscar. Iya. PR di Sigo ini mempunyai 3 anggota, 3 kepala, yang mana memang sebelum kita membentuk atau kita berjalan, kita mempunyai strategi-strategi khusus yang
yang nantinya akan diimplementasikan ke customer-customer. Jadi seperti kita membuat survei pelanggan, seperti apa penilaian pelanggan untuk kita nih, ya kan? Kita tentunya dasar kita memang kan dari request customer kan, kita berangkatnya. Isigo ini berangkatnya dari request customer yang mana makin berkembang dan sampai saat ini kita juga ya berdasar pada itu. Nah, nanti nih kita akan buat nih program seperti survei customer kayak gimana, survei pelanggan ke kita ini Kedepannya gimana. nanti Ya, ada seperti itu. Berarti kedepannya nanti ada ya seperti itu ya. Ada. Kalau dari ini ya, dari sisi pekerjaan itu, sisi pekerjaan kan semua pekerjaan itu kan pasti ada suka duka ya, pahit manis, asam sepet. Ya, pokoknya ada pahit, asam sepet gitu. Kalau dari PR sendiri, walaupun Mas Faisal baru dari tahun 2023 kemarin kan pasti sudah ada cerita lah, sudah ada cerita itu menghadapi customer ini bagaimana atau sharing dengan customer ini bagaimana, itu bisa gak dijelasin gitu kalau untuk suka dukanya di PR ini ya? Kalau sukanya banyak. Sukanya itu seperti ketemu orang, memang saya suka ketemu orang, suka bersosialisasi, suka komunikasi dengan orang-orang baru ataupun orang-orang yang memang udah saya kenal, itu saya suka. Kalau untuk dukanya itu sendiri kita kan ya kembali lagi ke orang-orang tersebut ya kan. Orang-orang tersebut kan tentunya mempunyai karakter dan sifat ataupun sikap itu masing-masing. Jadi selama saya di sini dan selama saya menjadi PR ataupun pada saat saya baru pertama kali bergabung di tim support, itu memang saya ketemu berbagai macam sifat dan karakter orang. Nah, di samping itu ya udahlah, jadi saya terima aja lah, mau orang itu kayak gimana, kayak mau orang itu judes, mau orang itu jutek, yang terpenting kita memberi pelayanan kepada orang tersebut secara maksimal. Secara maksimal. Nah, kalau saya boleh tanya nih, kita kan mungkin ya ini agak bingung juga perbedaan antara PR kalau bicara pelayanan ya. Bedanya PR dengan customer service itu di mana ya? Kalau customer service itu menurut saya pribadi lebih ke sistem sih. Lebih ke sistem. Nah, dan customer service itu nggak menjangkau secara langsung seperti itu. Oh, jadi kalau PR sendiri head to head ya dengan misalkan ada customer yang perlu apa sih bicara penyelesaian masalah atau kita problem solving juga, kita bisa mengupdate apa-apa saja, fitur-fitur apa saja yang baru dari Isigo seperti itu. Terus mengenai kepuasan pelanggan yang tadi dibicarakan itu. Kalau customer service kan hanya di sistem, jadi orang komplain apa masuk ke sistem ya kan. Nah, nanti diolahlah sama customer service seperti apa caranya, problem solvingnya bagaimana, seperti itu. Oh, berarti bicara fitur dari PR sendiri itu harus menguasai ini produk juga ya, harus menguasai produk. Lah kan kalau kita lihat sendiri nih kan, kalau Isigo itu kan bicara kan teknologi ya. Iya. Teknologi kan itu terus berkembang pastinya. Teknologi terus berkembang, alat juga nggak mesti alat itu dipakai, ini kan pasti ada pembaruan lagi. Nah, kalau untuk kesulitan nggak kalau misalkan ada produk baru atau alat baru yang masuk itu, berarti kan dengan adanya alat yang masuk baru, kita harus ngulik lagi. Ngulik lagi. Ada kesulitan nggak itu seperti itu? Kalau saya pribadi sih dasarnya enggak ya, karena memang tentu setiap alat, setiap device itu punya karakteristik masing-masing. Jadi misalkan itu maksud saya. Iya, misalkan si alat ini ukurannya segini, oh ini untuk ini. Nah, itu udah tahu tuh. Jadi kan udah punya karakter masing-masing nih. Kayak misalkan Bang Dana. Bang Dana itu karena kita udah kenal kan, oh orangnya kocak ya kan. Terus kumisan. Kumis tipis lah gitu ya kan. Orangnya nggak terlalu tinggi. Nah, itu udah mempunyai ciri masing-masing tuh di device itu. Oh, jadi ada karakternya. Jadi untuk menghafal, untuk mengetahui device itu yang nggak terlalu sulit sih. Nah, kalau untuk dari PR sendiri itu begitu kita lakukan penjadwalan atau kunjungan ke customer ya, misalkan dari customer A nih, customer A itu ada sesuatu bla 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 yang harus diselesaikan, berarti dalam waktu nggak begitu jauh itu dijadwalkan untuk bertemu atau hanya by phone?
kembali lagi kita ke request customernya. Kalau misalkan memang customer tersebut menginginkan kita hadir ke kantor mereka, itu ya maka kita atur jadwal pertemuan. Mau hari apa, di mana, jam berapa, seperti itu. Dan kalau di customer sendiri kan itu berarti ada beberapa, saya bilang sih ada beberapa tipe ya, beberapa tipe dengan berbagai permasalahan lah. Misalkan dari alat kan nggak ada yang sempurna nih, Iya, ya kan? betul. Manusia juga nggak sempurna, yang sempurna kan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya gini loh, dari alat yang ada, kalau kita bicara "Oh, ini alat baru bu, ini nggak bakalan ada kendala. Ternyata apa yang kita sampaikan itu di alat tersebut ada kendala. Kayak misalkan kalau dari sisi GPS apa ya, real time ya, Iya. kurang ini waktunya itu suka ada itu gak apa seperti itu. Suka ada sih, banyak seperti itu, karena memang namanya alat perangkat ya, pasti Iya, punya perangkat. kekurangan kan. Kita aja yang diciptakan sesempurna mungkin oleh Tuhan pasti punya kekurangan ya kan. Apalagi alat buatan orang kan. Iya, iya. Nah, itu. Jadi balik lagi ke kita, gimana kita cara mendeliver ke customer seperti apa, kita jelaskan baik-baik, kita jelaskan secara terperinci seperti apa, maka ya insya Allah customer tersebut bisa menerima. Bisa menerima ya, Yang karena penting kita deliver yang jelas gitu. iya. Ya, karena yang saya tahu kalau di perusahaan Isigo ini berarti kan service excellent ya, Iya. excellent dari semua sisi nih, Betul. dari berbagai sisi. Misalkan ada customer service atau support IT ya. Kalau salah satunya nggak mendukung kan berarti yang penjelasan lebih puyeng kan di sini ya, Iya, yang harus betul. dijelasin, harus ngademin lah, ibaratnya meredam dan ngasih solusi. Iya. Kalau ngeredam doang nggak ngasih solusi namanya kan studio musik redam doang gitu. Iya kan, Bapak kan Bikin recording dong kan? Iya, recording. Selain ngeredam harus ada solusi juga ya. Saya Iya. sih senang bisa bertemu sama Mas Faisal ya, walau kita juga jarang ketemu ya sebenarnya. Waduh, Jarang ini kita ketemu. baru berapa kali ketemu? Baru berapa kali Acara gathering. acara gathering, walaupun saya tahu Bapak itu sebenarnya MC kan di sini kan ya. MC, tapi saya senang nih. Saya bisa ngulik dari PR. Ada lagi nggak yang mau disampaikan dari divisi PR ini selain dari tadi yang udah dijabarkan? Misalkan yang kita nggak tahu ya, kita kan butuh informasi nih. Penonton juga butuh informasi apa aja sih PR selain yang tadi disebutin itu, ada lagi nggak? Pokoknya yang Bapak tahu deh, anggap aja kita nggak tahu, emang kita nggak tahu. Pokoknya yang tahu apa ya disebutin. Jadi kan ilmu buat kita juga nih. Siapa tahu ke depannya anak-anak muda yang di luar sana yang menonton jadi ada inspirasi. Ini inspirasi, oh ternyata di PR seperti ini, saya mau dah jadi itu, tujuannya tuhnya ke situ. Ya, monggo. Oke. PR ini ataupun public relation ataupun bisa disebut humas, ini menjadi bagi saya ya, ini menjadi momok ataupun memang ini menjadi poros suatu perusahaan. Yang mana memang di perusahaan-perusahaan tertentu PR ini menjadi hal utama yang dilihat orang. Gitu. Jadi bagi saya PR ini pekerjaan yang memang asik. Asik dalam artian di sini kita bertemu banyak orang, bertemu banyak customer ya kan. Jadi orang-orang baru ya. Iya, orang-orang baru, kita mempunyai banyak relasi. Itu sih yang membuat saya bisa menjalani ini ya. Jadi dari sini, kalau untuk ke penonton atau muda-mudi lah yang sedang menonton acara ini, ada gak pesan-pesannya? Jadi mereka mantap nih, oke deh saya di PR atau gue di PR aja. Ada pesan-pesan nggak? Oke, untuk mungkin rekan-rekan yang nantinya ingin ya kan, ingin terjun ke dunia public relation ataupun ke humas ini, saya berpesan untuk melatih lagi soft skill public speakingnya dan bagaimana caranya mengetahui ataupun problem solving sih yang penting. Public speaking ya. Public speaking itu penting. Nah, kalau Jadi untuk melatih, izin motong ya, kalau untuk melatih public speaking, karena kan itu nggak mudah ya. betul. Kita tahu
Kalau kita ngomong sendiri berdua teman kita mah biasa, cuman begitu kita duduk di suatu forum, kita berdiri di depan iya, di depan panggung atau di nggak usah panggung lah, di depan sendiri sementara Di yang depan lain duduk. audiens ya. Iya, di depan audien itu ada triknya gak gimana kita mengurangi rasa gugup ya, terutama kan pasti kan ada rasa gugup. Betul. Kalau minder mah insya Allah mah nggak ada lah, namanya orang udah berdiri di depan itu yang paling utama kan gugupnya. Itu gimana ada. Kalau minder nggak ada, kalau minggir mungkin ya. Iya, bener. Kalau miring-miring yuyu. Ya, lanjut. Oke. Jadi rasa minder lah. Ya, flashback ya. Iya, Waktu flashback. saya kuliah dulu, saya memang kebetulan mempunyai udah punya basic public speaking. Jadi saya dulu waktu kuliah itu pernah menjabat kepala divisi advokasi mahasiswa di BEM Fakultas Hukum. Terus kemudian saya pernah menjabat sebagai ketua acara di seminar, dan terakhir saya pernah menjadi ketua BEM. Ketua BEM Fakultas Hukum. Jadi di samping itu, selain saya menjadi ataupun menjabat sebagai ketua kepala, saya pun melatih public speaking saya merasa bahwa saya pengen lebih setiap saya tampil gitu. Jadi saya pengen lebih. Nah, latihannya gimana? Kalau saya sendiri ngomong di depan kaca. Oh, di depan kaca. Betul, ngomong di depan kaca. Kita gimana caranya ngomong yang baik di depan orang, seperti apa, kita meragakan tangan gimana ya kan? Itu sih. Pokoknya ada itunya lah, tahapan-tahapannya sampai ke situ ya. Iya. Ya, Yang paling dasar itu emang saya pertama kali berani waktu semester awal ya, sebelum saya gabung di organisasi. Itu saya selalu di depan kaca kayak, diri gue gimana nih ya kan? Pokoknya ngebentuk percaya diri. Iya, betul. Ya. Ngebentuk kepercayaan diri itu penting sih. Benar. Penting poinnya percaya diri dulu ya. Dan sebelum tampil saya selalu mengucap Bismillah. Bismillah, tarik napas, buang napas, udah. Langsung ke belakang. Iya. Iya ya, Bismillah tarik napas langsung. Bismillah, tarik napas, buang napas, udah. Insya Allah lancar sih. Ya, mudah-mudahan sih dari jabarannya ini bisa ke teman-teman yang menonton di sana. Amin. Memulai ya. Yang penting kan awalnya memulai dulu ya. Betul, kalau nggak mulai kapan? Iya betul. Kapan orang nggak berbicara? Iya bener juga sih. Iya, karena itu yang tadi saya bilang, ngomong di depan orang itu nggak mudah, gitu. Nggak ada namanya kita biasa ngobrol, walaupun di lingkungan atau di teman-teman kita tukang tipe ngocol, tapi kan begitu di depan beda tuh. Bisa keringet dingin ya kan? Keringet jagung dikit. jagung bakar apa rebus? Jagung rebus. Ya pokoknya itu lah. Ya udah sih, kalau saya sih udah nggak penasaran ya ibaratnya kalau PR ya. Dan kalau untuk ini sendiri ya, kita mau kesan-kesannya nih. Apa tuh? Untuk perusahaan sendiri, ini kan perusahaan Isigo ini kan ada yang divisi PR beritu, ya kan ya. Berarti kan pesan dari Mas Faisal itu apa untuk perusahaan ini, atau yang membangun lah ini membangun lah untuk perusahaan sendiri ke depannya bagaimana gitu. Nggak usah serius kalau bicara perusahaan. Santai aja. Saya nanyanya santai. Mau yang serius atau setengah atau yang setengah matang nih? Ya yang setengah matang aja. Yang penting Bapak membawainnya nyantai, jangan ada tekanan. Yang apa dikeluarin aja gitu. Oh ini untuk membangun perusahaan, perusahaan ini ke depan. Jadi Bismillah dulu gak? Bingung nih, saya lagi mikir. Iya, ya pokoknya dia omongin apa buat perusahaan ini biar lebih maju ke depan. Coba kalau dari Bang Dana dulu gimana? Kalau saya kita kan sama-sama karyawan nih. Iya. Ya kan? Kita saling memberi saran ke perusahaan gimana, ya kan? Gimana baiknya, terus arah ke depannya bagaimana, seperti apa. Ya kalau dari saya sendiri itu kan di sini saya kan sebagai host ya. Jadi saya lempar dulu ke sini karena yang saya lihat ya, kalau dari latar belakang ya, kalau saya kan di sini divisi collection ya. Kalau dari latar belakang background ya. Kalau saya kan di sini divisi collection. Kalau dari pembawaan tadi kan Mas Faisal itu lebih apa ya namanya? Berapa?
berduit? Enggak juga, Enggak belum. juga, maksudnya lebih tough lah, jadi lebih bijak kalau dari kata-katanya. Mario Bros apa? Iya, lebih bijak, bijaksana. Kalau sini kan bijak sini. Dari Bijaksana Mas berarti Faisal. di luar dong. Iya, bijaksana kayak Silon Seven, bijaksana. Ayo. Oke. Jadi saran saya untuk perusahaan Isigo, untuk perusahaan ini lebih bisa mendengarkan lagi sih, lebih bisa mendengarkan bukan cuma dari customer tapi juga dari setiap karyawan. Jadi sesuatu yang besar memang didasari dari yang kecil kan. Nah, kita ingin terlihat elok, terlihat cantik di luar, maka kita perbaiki dulu di dalamnya seperti apa. Seperti itu sih. Jadi menurut saya sebelum kita beranjak lebih besar lagi keluar, alangkah baiknya kita lebih merapikan dulu nih di dalam kita, dalamannya kalau yang kelihatan orang kayak muka kita gitu cantik, bersih, rapi, tapi dalamannya banyak koreng kan, nggak elok juga kan. Nggak ditutupin ya. Ya, jadi saran saya lebih dirapikan lagi di dalam, karena memang selama dari saya gabung di sini, dari saya gabung di sini sampai sekarang bulan Februari 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih 9 bulan lah. Bentar lagi lahiran. Oh enggak, 9-10 hari kalau lahiran. Oh iya, Oh berarti 9 bulan di sini ya? 9 bulan. Waktu zaman Covid nggak, belum di sini? Belum Gabung. Bapak zaman Covid di mana? Saya zaman Covid di Lauham, pengacara. Lauham, ya. Iya, masih suka ikut-ikut sidang. Masih ya? Sidang gitu sih. Jadi lebih diperbaiki lagi lah dalamannya dulu. Dalamannya ya. Nanti entah itu dari manajemen seperti apa ya kan. Yang pasti sih saya berharap di manajemen lebih melibatkan lagi untuk setiap karyawan. Jadi lebih mengerti lah, lebih mendengar, lebih menghargai karyawan gitu. Dalam hal ya memang lebih diperhatikan lagi karyawannya seperti itu. Jadi biar kita lebih besar lagi keluar dong, ya kan? Iya. Kita tentu mau perusahaan ini lebih besar lagi kan? Lebih besar lagi Iya. ya, nggak stuck di sini, pasti Betul. semakin maju ya ke depannya. Iya. Ya kalau dari saya sih cukup ya, itu aja yang bisa saya tanyakan. Saya juga ngerasa makasih udah dapat ilmu dari yang apa disampaikan sama Mas Faisal, yang mudah-mudahan juga dari Semoga dari yang nonton yang juga saya ada sampaikan ya bermanfaat ya. Iya, Tentunya. insya Allah Sebaik-baik bermanfaat. manusia kan harus mempunyai manfaat ke sesama. Bapak ini juga ya, agamis juga ya. Saya jadi bingung. Tapi ya, memang sesuai dengan perawakannya. Memang Semoga harus seperti itu sih. kayak Jadi kita kedepannya bisa jadi kepala keluarga yang baik. amin. Doain juga dong dapat jodoh. Iya. Dapat jodoh yang cepat. Amin. Jodoh sebenarnya banyak, cuman Bapak nggak milih. Gitu aja sih. Lu dibuka sih. Ya, kalau Bapak habis ini mau main musik, saya Waduh, terusin. kebetulan saya nggak bisa main musik. Oh ya sudah, karena dari mukanya juga kelihatan nggak bisa. Ya udah, saya tutup aja ya bincang-bincang profesi. Pakai apa tutup ya? Kanebo apa gimana nih? Nggak, pakai terpal. Bapak nanti saya tutup terpal, Bapak diem. Oke, semua kita sudahi bincang profesi kali ini dengan Bapak Muhammad Faisal ya, Mas lah. Iya. Karena beliau masih single. Masih muda juga kok. Masih muda. Kalau 17 tahun misalkan kok. dari yang nonton atau dari manapun ada Iya. yang berminat, silakan chat di bawah ini. Nomornya nanti saya kasih di. Masih 17 tahun ya? Saya ngasih di deskripsi ya. Langsung aja chat ke Mas Faisal. Terima kasih. 17 tahun, 17 tahun sisanya. 12 tahun yang lalu. Terima kasih atas waktunya. Kita jumpa lagi di bincang profesi lain hari dengan bahasan yang lebih matang, dengan profesi yang lebih beragam, dengan apapun itu ya pokoknya simak terus bincang profesi. Selamat siang, sampai jumpa.